Yo teman-teman, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya nakama. Selamat berakhir pekan dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Chapter 1094 benar-benar panas. Bagaimana tidak, isi dari chapter ini memberikan kita gambaran 25 tahun sudah bagaimana Oda Sensei yang menyembunyikan kekuatan dari Sang Gorosei yang akhirnya diperlihatkan secara jelas di minggu ini. Sang dewa pertahanan ilmiah Sains Gigarsia Saturnus memberikan syok terapi kepada Vegapunk dan juga yang lainnya dengan merubah dirinya menjadi iblis mengerikan layaknya yokai dengan tubuh laba-laba yang mempunyai 2 tanduk. Nah, kali ini kita akan membahas detail mengenai apa sebenarnya makhluk mengerikan ini. Apa kekuatannya, mengapa ia bisa keluar dari lingkaran sihir, dan bagaimana kekuatan makhluk mistis ini miliki. Jadi, bagi yang penasaran silahkan join dan tonton video ini sampai akhir ya, karena Tamago sudah menganalisa beberapa hal yang mungkin menjadi pertanyaan kalian setelah melihat perubahan mengerikan dari Saturn ini. Namun tentu seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendukung support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Nah, minggu ini kita akan memecahkan teka-teki baru yang muncul di chapter terbaru One Piece, yakni kemunculan misterius dari Gorosei Saturn di Pulau Aegean. Saturn salah satu sosok yang paling misterius di antara para Gorosei yang akhirnya mengungkapkan kehadirannya dalam bentuk yang memukau dan menakutkan. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan menggali lebih dalam ke dalam wujudnya, kekuatan yang dimilikinya, serta menghubungkannya dengan mitologi Jepang, khususnya legenda mengerikan Ushi Oni. Dalam One Piece chapter 1094, Saturnus, salah satu anggota Gorosei, membuat kemunculan dramatis dan mengerikan di Pulau Aegean. Para angkatan laut di sekitarnya merasakan aura yang sangat kuat dan juga aneh, menyadari bahwa mereka berhadapan dengan sesuatu yang tidak biasa. Namun yang paling mencengangkannya adalah perintah tegas yang diberikan oleh Saturnus kepada para anggota angkatan laut di sekitarnya. Mereka yang memiliki pangkat Rear Admiral atau lebih rendah dilarang untuk melihat wujud Zoan dari Saturn. Namun salah satu anggota angkatan laut melanggar perintah tersebut dengan sengaja dan kepalanya meledak sebagai akibatnya. Yaps, ini memberi gambaran tentang kekuatan dan ketegasan Saturnus dalam memberlakukan aturannya. Saturn muncul dalam bentuk Hybrida Zoan yang merupakan kemampuan dari buah iblis yang memungkinkan penggunanya bertransformasi menjadi bentuk manusia, binatang, dan bentuk Hybrida manusia binatang. Nah, wujud dari Saturn ini sangat menyeramkan dan memiliki elemen-elemen yang menarik perhatian kita. Pertama adalah kepala lembu. Yeps, salah satu ciri khas yang paling mencolok dari Saturn adalah kepala lembu besar yang dimilikinya. Dia mempunyai 2 tanduk di kepalanya. Kemudian rambut dan jenggotnya seperti awan. Ketiga, elemen api. Bagian bawah tubuh Saturnus memiliki ciri-ciri laba-laba dengan pola berbentuk api. Nah, kaki laba-laba Saturn juga tampak menyala, menambahkan elemen kekuatan dan bahayanya pada karakter ini. Dan terakhir adalah aura gelap yang dia miliki. Selain penampilannya yang menyeramkan, Saturn juga dikelilingi oleh aura gelap yang menciptakan suasana yang sangat tegang di sekitarnya. Nah, kekuatan yang dimiliki oleh Saturn ini terlihat sangat dahsyat dan mematikan. Meskipun kemampuan buah iblis yang dimilikinya belum secara rinci diungkapkan, beberapa aspek kekuatannya dapat disimpulkan dari adegan-adegan yang terjadi. Pertama adalah meledakan kepala seseorang. Seperti yang Tamago sudah jelaskan tadi, ada seorang anggota marinir melanggar perintah untuk tidak melihat wujud Zoan dari Saturn. Kemudian yang kedua adalah awakening dari Zoannya. Saturn telah mencapai tingkat kebangkitannya atau awakening dengan kemampuan Zoannya. Nah, awakening Zoan memberi pengguna kekuatan tambahan yang memungkinkan mereka mengontrol lingkungan sekitar mereka. Dalam kasus buah iblis Saturn ini, kemungkinan kekuatannya tampaknya terkait dengan elemen api dan juga racun yang mematikan, yang nanti kemungkinan dia akan bisa kontrol di area sekitar dia berada. Nah, Saturn dalam cerita One Piece diduga terinspirasi oleh mitologi Jepang, khususnya oleh makhluk mitologi yang dikenal sebagai Ushi Oni atau Yuki. Nah, berikut ini adalah kemungkinan persamaan dari awakening dari Saturn dan juga Ushi Oni. Pertama adalah penampilan fisik. Saturn dalam cerita One Piece memiliki penampilan yang menyerupai Ushi Oni. Dia memiliki elemen kepala lembu seperti tanduk dan fitur wajah lembu dengan tubuh manusia. Kemudian adalah sifat dan kekuatan. Ushi Oni dalam mitologi Jepang dikenal sebagai makhluk yang kejam dan ganas. Mereka sering memakan manusia, memancarkan racun dan juga menyerang dengan kekejaman. Dan Saturn dalam cerita One Piece juga terlihat memiliki sifat yang menakutkan dan mematikan. Kemampuannya untuk meledakkan kepala orang dengan hanya melihatnya menunjukkan kekuatan yang mematikan, mirip dengan kekejaman Ushi Oni dalam cerita rakyat Jepang. Kemudian adanya pengaruh budaya Jepang. Penggunaan mitologi Jepang termasuk makhluk-makhluk seperti Ushi Oni adalah hal yang umum dalam karya-karya seni dan fiksi Jepang. Oda Sensei tentu sering mengambil inspirasi dari warisan budaya Jepang untuk menciptakan karakter-karakternya. Nah, sekarang
Bagi kalian yang belum mengetahui apa itu Ushi Oni, berikut akan Tamagon jelaskan sedikit mengenai salah satu makhluk mitologi Jepang tersebut. Ushi Oni dalam bahasa Inggris disebut Ox Oni atau Ox Demon, dan dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai iblis lembu. Ini adalah salah satu yokai atau makhluk supernatural dalam cerita rakyat Jepang. Makhluk ini terkenal terutama di wilayah Jepang bagian barat. Ushi Oni terdapat dalam berbagai legenda dan cerita rakyat yang telah diceritakan selama berabad-abad. Penampilan Ushi Oni bervariasi tergantung pada cerita dan daerahnya. Namun karakteristik umumnya mencakup kepala lembu dengan tanduk besar yang melengkung ke atas, gigi tajam, dan lidah yang panjang. Mereka seringkali mengeluarkan racun dan menikmati proses membunuh dan memakan manusia. Tubuh dari Ushi Oni sendiri biasanya digambarkan sebagai laba-laba dengan 6 kaki dan cakar panjang di ujung setiap anggota tubuhnya. Beberapa cerita bahkan menggambarkan Ushi Oni yang kembali lagi dan lagi ke kota yang sama, membawa kutukan yang mengerikan atau penyakit mematikan. Jadi secara keseluruhan, mitos dari Ushi Oni mencerminkan imajinasi dan kepercayaan rakyat Jepang yang kaya akan dunia supernatural. Karakteristik dan sifatnya yang ganas telah membuatnya menjadi salah satu yokai yang paling menakutkan dalam cerita rakyat Jepang. Nah, sekarang kemudian berbicara mengenai lingkaran sihir yang memunculkan makhluk mitologi ini. Kita bisa melihat adanya sebuah lingkaran aneh yang marinir katakan sebagai lingkaran sihir, memunculkan sosok Saturn dalam bentuk awak keningnya. Jadi, apa sebenarnya lingkaran sihir ini dan mengapa bisa memunculkan Saturn dari bawah sana? Sebelum kita masuk ke dalam sana, nama Jai Garcia sangat lekat dengan setan dan juga ritual. Pengucapan bahasa Jepang untuk Saturnus adalah Satan. Kata Satan berarti setan. Jadi sebenarnya nama lengkap dari Jai Garcia bisa disebut sebagai Jai Garcia Satan. Kedua, seperti yang diketahui beberapa orang, apa kalian masih ingat pada saat Brook diterbangkan oleh Kuma ke Pulau Nakura? Sesaat sebelum dia terdampar, kita bisa melihat adanya bintang yang muncul dari ritual orang-orang di pulau itu yang sangat persis sesaat sebelum keluarnya Jai Garcia. Bintang ini adalah pusat ritual pemanggilan setan. Hal ini akan membawa kita ke chapter 233, yaitu chapter di mana Gorosei muncul pertama kali dalam cerita tersebut. Kita lihat di dinding ruang pertemuan mereka, kita dapat melihat bahwa bintang yang sama ada di pulau yang ditempati oleh Brook. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kedua hal tersebut saling sangat berkaitan. Jadi, apakah Gorosei memang bahwasannya iblis sesungguhnya yang dipanggil melalui ritual khusus? Kembali ke ritual di Pulau Nanakura. Kita bisa melihat di sana ada tanda tangan Kuma yang menutupi bintang setan itu untuk memanggil setan. Hal ini membuat kita berpikir bahwa kedua hal tersebut juga sangat-sangat berkaitan. Nah, di chapter terakhir kita melihat seseorang memerintahkan Vegapunk untuk menghapus ingatan Kuma kan? Dan orang tersebut kemungkinan besar adalah Jai Garcia Saturn. Maka jelas inilah pemicu dari Boni yang langsung menikam Saturnus tanpa basa-basi. Hal yang juga membuat takjub adalah Kuma muncul pertama kali secara resmi di chapter 233. Ini merupakan chapter pertama di mana Gorosei muncul dengan bintang ini juga. Apakah ini suatu kebetulan? Belum lagi di chapter 233 juga merupakan chapter pertama di mana Doflamingo muncul bersama Kuma pada khususnya. Apa yang spesial? Yang istimewanya adalah Doflamingo mempunyai buah benang seperti jaring laba-laba dan mempunyai teknik bernama Spider Net. Secara kebetulan, Jai Garcia memiliki bentuk laba-labanya. Jadi, diduga ada keterkaitan antara Gorosei Saturnus, Kuma, dan juga Boni yang nanti akan mengungkap apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari pemerintahan dunia untuk memodifikasi dan menghapus ingatan dari Kuma. Ini pasti ada hubungannya dengan ras spesial dari Kuma dan juga masa lalu yang kelam yang akan benar-benar terungkap setelah Boni dan Saturn bertemu. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian bisa menebak lagi karakter anggota Gorosei yang lainnya mempunyai bentuk seperti apa lagi setelah melihat transformasi iblis dari Saturn? Silahkan tulis di kolom komentar ya, dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Dalam video berikutnya kita akan membahas lebih jelas dan detail mengenai hubungan antara kaitan 3 karakter penting, yakni Boni, Kuma, dan juga Saturn. Jadi pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya ya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.